Ingat Ponorogo, Bapak hanya bertugas mengawasi. Ini adalah kasus pembunuhan Bagas, bukan kasus anaknya hilang. Jadi, saya ingin masuk dan berbicara dengan Ibu Sarah. Pak Nugroho, tunggu di sini. Apa dia masuk dalam daftar tersangka? Tidak. Bu Sarah itu hanya sebagai saksi. Lebih baik saya segera menginterogasi Bu Sarah. Karena saudara kembar Bagas menginginkan kasus ini segera selesai. Baik, Pak. Mau apa polisi itu ke sini? Selamat siang, Mbak. Saya Rahmat. Sebelumnya kita pernah bertemu di pemakaman Bagas. Bapak siapanya Bu Sarah? Saya supir di keluarga ini. Saya bekerja di sini sudah lama, sejak Pak Bima masih lajang. Dan kebetulan anak saya berteman baik dengan istrinya Pak Bima. Saya boleh bertanya sesuatu pada Bapak? Oh, tentu. Tentu boleh, Pak. Ini adalah kesempatan. Gawat, Nan. Gawat. Penjagaan cinta harus diperketat. Lo pasang aja CCTV di setiap penjuru rumah lo. Ini demi keamanan juga. Dan demi keamanan cinta. Jadi menurut lo, siapa yang udah ngabisin Bagas? Gue yakin. Gue yakin cowok itu, Nan. Dia meras. Dia neror. Dia ngancem kita. 99% gue yakin. Dan Sarah juga masih diperingatin, Nan. Jangan sampai Tiara diambil. Karena ibu kandungnya Cinta mikir kalau Tiara itu anaknya, Nan. Sarah dicurigain? Lo tau dari mana? Anissa nanya-nanya ke gua. Ya, tapi gua ngehindar. Terus apa Sarah sadar? Sarah juga harus diperingatkan, Al. Ya itu, Nan. Kalau kita ngasih tahu dia langsung, pasti suaminya bakal curiga sama kita. Biar aku aja yang ngomong. Pasti dia nggak akan curiga karena aku sesama perempuan. Bu Sarah, apakah Ibu tahu kalau Bagas itu punya musuh yang menyebabkan dia terbunuh? Bukannya Bagas itu terbunuh karena kasus perampokan ya, Pak? Dugaan semula memang seperti itu, Bu. Tetapi ada kemungkinan lain. Kalau kita melihat keseluruhan, pembunuhan itu aneh. Barang-barangnya tidak hilang, tidak seperti umumnya perampokan. Saya nggak tahu, Pak. Setahu saya Bagas itu orang yang baik dan ramah. Apalagi dia tuh kan ustadz, masa dia punya musuh? Bu? Pak, sebentar ya, saya terima pesan WhatsApp dulu. Silakan. Al, papamu lagi ngobrol sama polisi itu. Gawat. Kurang ajar, nggak diangkat lagi. Terima kasih Pak atas informasinya. Jika saya butuh informasi tambahan, boleh saya hubungi Bapak lagi? Nah, silakan Pak. Kapanpun Bapak membutuhkan informasi tambahan,
saya akan siap membantu. Terima kasih, Pak. Pak Nugroho, kita segera kembali ke kantor. Ya, mari, Pak. Cinta? Kamu mau kemana sayang? Cinta aus Uma. Ke kamar Oma yuk. Nanti Oma bikinin susu, ya? Aku akan bikin ibu kamu panik. Kita lihat aja. Dia pasti hilang kendali dan histeris. Kayak orang gila. Ayo. Cinta? 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 Cinta kamu di mana sayang? Cinta? Rasain kamu Safira. Selama ini kamu udah nguasain anak aku. Dan bikin aku sengsara. Coba lihat. Gimana kalau anak kamu ada di genggaman aku? Kamu mau apa coba? Cinta? Sayang. Hei, kamu kenapa teriak-teriak? Kenapa? Ada apa? Nan Cinta nggak ada, Nan. Aku udah cari kemana-mana tapi dia nggak ada, Nan. Aduh, kamu tenang dulu. Kamu jangan panik ya. Cinta kan dari tadi di rumah, nggak kemana-mana. Nggak mungkin dia pergi gitu aja. Nan, aku udah cari kemana-mana, Nan. Ke kamar, ke taman, nggak ada semua. Kalau Cinta diculik gimana? Sayang, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Kamu tenang dulu. Kamu udah coba cari ke kamarnya Mama belum? Belum kan? Yaudah kamu tenang biar aku cari dulu ya. Oke? Mama tuh bener-bener tega banget ya. Apa sih maksudnya? Udah lama gak usah pura-pura mah. Dari tadi Safira itu nyariin Cinta. Safira teriak-teriak dari tadi. Mama gak nyaut sama sekali. Pura-pura gak denger. Kinan, kamu kan tahu seberapa besarnya rumah ini. Mama nggak denger lah. Lagian, apa salahnya sih kalau Mama main sama cucu Mama sendiri? Mah, emang Kinan gak tahu apa? Mama itu bukan mau main sama Cinta. Tapi Mama emang sengaja pengen bikin Safira panik ya kan? Jangan sembarangan nuduh ya. Masa sih Mama mau nyulik cucu di rumah sendiri? Sayang, cantik. Cariin Mama tuh. Aku nggak mau, aku mau nonton. Denger sendiri kan? Kita nontonnya di kamar aja ya. Di kamar juga kan ada laptop. Iya, Pak. Ter, yuk sini. Oh, anak cantiknya Papa. Kasian tuh, mamanya kangen. Yuk. Sayang, nih, kamu lihat nih. Cinta baik-baik aja. Tadi cuma main aja di kamarnya Mama. Cinta, ya Allah sayang, Mama nyariin kamu dari tadi, Nak. Kamu kalau kemana-mana bilang dong sama Mama, jangan main pergi gitu aja ya. Ayo kita ke kamar ya. Ma, Kinan minta tolong banget sama Mama. Tolong berhenti nyakitin Safira, Ma. Mama kan udah janji. Kalau Kinan udah menikah sama Safira, Mama mau menerima Safira sebagai menantu Mama. Mama udah melakukan semua yang kamu minta. Tapi tetap aja kamu lebih mempedulikan Safira daripada mama kamu sendiri. Teteh rencananya hari ini mau kemana? Teteh hari ini mau mencari tahu soal Bu Sarah. Dia punya anak perempuan yang seumuran Naila. Maksudnya Teteh mau ke rumahnya? Ya kalau ke rumahnya itu terlalu mencurigakan dong. Teteh akan datang ke kantor suaminya. Kata Pak Bagus, Bu Sarah itu kerja di kantor suaminya. Jadi Teteh mau datang ke sana mau melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih. Hati-hati Teh, mereka tuh orang-orang kaya dan berkuasa. Mereka bisa ngelakuin apa aja dengan uang mereka. Zah, selama Teteh itu jalan di jalan yang benar, Allah pasti akan melindungi dan menolong Teteh. Tapi Teh, udah, Teteh akan melakukan apapun demi Naila.
Jadi kamu belum pernah bekerja sebagai cleaning service sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya akan bekerja keras. Tolong, Pak. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya butuh untuk menafkahi anak saya. Aku harus bisa kerja di sini. Cuma ini satu-satunya cara supaya aku bisa menyelidiki Bu Sarah. Saya benar-benar butuh sekali pekerjaan ini, Pak. Saya mohon, kasih saya kesempatan. Pokoknya saya udah minta semuanya direvisi biar sesuai keinginan klien. Oke. Ngapain kamu ada di sini? Ini hari pertama saya kerja di sini. Saya butuh pekerjaan ini untuk hidup di Jakarta. Saya harus berada di Jakarta untuk mencari anak saya yang hilang. Rese banget nih perempuan. Dari sekian banyak kantor, kenapa sih harus kerja di tempat gue? Dengan bekerja di sini, aku bisa cari tahu anak Bu Sarah itu sebenarnya Naila atau bukan. Kalau bukan, aku baru akan menyelidiki anaknya Bu Safira. Aduh, bisa tambah ribet kalau ada perempuan itu di kantor gue. Sar, gue pengen kasih tahu lo sesuatu. Lo ngapain di sini, Fir? Alvaro bilang sama gue kalau perempuan itu curiga kalau anak lo itu anaknya dia. Gila ya, Tiara itu anak gue. Ya pokoknya gue cuma pengen kasih tahu lo hal ini. Lo harus hati-hati sekarang. Fir, kenapa Sar? Lo sayang kan sama Cinta? Maksud lo apa? Ya jelas gue sayang banget lah sama Cinta. Lo ikut gue sekarang. Sar. Pasti Bu Sarah itu menyembunyikan sesuatu dari aku. Kalau enggak, untuk apa dia gelisah seperti tadi pada saat ketemu? Besar. Itu perempuan udah kayak hantu, Fir. Nongol di mana-mana, muncul kapan aja. Maksud lo? Pokoknya gue gak rela ya kalau sampai dia ngusik keluarga gue, Fir. Apalagi ngusik anak gue, lo harus tanggung jawab. Ya justru karena gue khawatir sama lo, Sar. Makanya gue bilangin ini ke lo. Harusnya dia tuh bukan ngejar-ngejar gue, tapi ngejar lo. Lo kan yang udah ngambil anaknya dia. Maksud lo? Ibunya Cinta sekarang jadi cleaning service di sini, Fir.